إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah SWT dengan berbagai karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, petunjuk yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat Al-Quran yang memang membimbing menjadi panduan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 yang khatib bacakan barusan tadi. Allah menyebutkan wallazina yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang mengatakan, yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, karuniakanlah kepada kami min azwajina wa zurriyyatina, daripada pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa itu ada menjadi pemimpin, menjadi barisan terdepan terhadap orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang mulia, kalau kita lihat ayat ini ada kaitannya dengan cerita sebelumnya berkenaan dengan ibadur rahman, hamba Allah SWT yang maha rahman, yang sejati. Di antara syarat-syarat atau kriteria yang Allah sebutkan itu adalah memang dia berdoa. Mereka itu berdoa yang demikian. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan ayat ini, As-Sa'di ya dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwasanya Allah menggambarkan orang-orang yang dalam Al-Quran ini berdoa, ya Allah, jadikanlah, berikan kepada kami itu daripada pasangan kami dan keturunan kami itu menjadi qurrata a'yun. Bahwasanya seseorang ini dia mengingat bukan hanya pada diri pribadi, dia punya standar yang tinggi, pasangan dan anak-anaknya juga taat, yang kemudian tentunya harapannya bersama-sama memasuki surga. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya terhadap orang-orang yang bertakwa jadi imam. Imama beliau sebutkan adalah sebagai teladan, sebagai orang-orang yang diikuti perbuatan, perkataan maupun perbuatannya. Jamaah yang mulia, kalau kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di tadi, itu seorang mukmin, seorang orang beriman, hamba Allah yang sejati itu punya standar yang tinggi. Dia tidak mengatakan jadikanlah kami semata-mata orang yang bertakwa, tetapi satu tingkat lebih tinggi lagi.
waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imam bagi orang-orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa itu bagus, luar biasa. Tetapi doanya satu tingkat lebih tinggi, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, imamul muttaqin. Jamaah yang mulia, kalau kita lihat juga hadis Nabi yang terkait dengan perkara-perkara berkaitan dengan standar ini, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sering melayani Nabi Muhammad SAW, membantu beliau melakukan khidmat terhadap Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Sal, mintalah. Nah, ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan. Tentu ketika disuruh oleh Nabi berdoa, itu insya Allah itu adalah makbul. Sal kepada Rabi'ah. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab. Sal fakultu. Maka ketika diberikan kesempatan yang demikian, Rabi'ah itu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi sahabat, murafaqata. Jadi aku ingin supaya kemudian as'aluka, aku meminta kepada engkau ya Rasulullah, supaya aku menjadi sahabat engkau di surga. Ini luar biasa. Masuk surga itu sudah dahsyat, lumayan. Bukan lumayan lagi. Kemudian mendampingi Nabi Muhammad SAW. Nabi posisinya di mana? Tentu di Firdaus. Mendampingi Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Nabi kemudian menawarkan, au ghaira zalik, atau yang lainnya lagi, atau ada tambahan, atau ada enggak selain itu? Enggak ya Rasulullah. Wa huwa zaka, itu aja. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'a'inni ala nafsika. Maka bantulah aku untuk dirimu sendiri, yaitu dengan engkau melakukan bi kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jamaah yang mulia, ini adalah contoh. Seorang sahabat Nabi, kita pikir kadang kalau kita diberikan kesempatan, mungkin bermacam-macam permintaan yang akan kita minta. Boleh jadi sebagian daripada doa itu adalah doa-doa yang berkisar tentang dunia. Harta yang banyak, mungkin kedudukan yang tinggi, atau dan juga hal-hal yang lain. Tetapi kemudian sahabat Rabi'ah bin Ka'ab meminta kepada sesuatu yang tinggi. Meminta kepada sesuatu yang memang sangat berharga. Jemaah yang mulia, Islam memang mengajarkan kepada kita dengan berbagai dalil yang lain, itu memang untuk kita menetapkan punya cita-cita yang tinggi, punya standar yang tinggi. Allah perintahkan kepada kita, misalnya bukan hanya berjalan, tetapi misalnya diperintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, berlarilah kepada apa? Kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah tidak perintahkan kepada kita untuk berjalan. Berjalan secara biasa, enggak. Tapi yang diperintahkan adalah untuk bersegera. Ya, atau juga berlari. Untuk apa? Meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan ketika sudah menceritakan tentang surga, berbagai kenikmatan surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian, untuk nikmat surga yang luar biasa tersebut, ya sungai-sungai, kemudian air minum yang sangat nikmat, gelas-gelas, pakaian yang sangat indah, kemudian bidadari. Innalil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Berbagai nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu luar biasa. Maka perintahnya apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk yang demikian, kenikmatan yang luar biasa, maka hendaklah mereka dan orang-orang beriman itu kemudian berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jemaah yang mulia,
Maka di sini sekali lagi Islam menetapkan kepada sebuah standar yang tinggi. Sebagaimana juga sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Wa yakrahu safsafaha. Allah SWT juga tidak suka, tidak cinta, tidak suka kepada apa? Safsafaha, perkara-perkara yang remeh. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga mengatakan atau juga sangat cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan dalam hal yang kita anggap remeh sekalipun, dalam hal menyembelih, itu juga dilakukan dengan ihsan, dengan pola yang terbaik, yaitu dengan apa? Dengan mengasah pisau dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ihsan, berbuat yang terbaik, cita-cita yang tinggi, melakukan secara profesional, kemudian bersungguh-sungguh, itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Jamaah yang mulia, Allah SWT juga menyebutkan dalam Al-Quran. Ini karena apa? Ketinggian standar, cita-cita yang tinggi, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari sebuah kesungguhan. Sebagaimana Allah SWT juga menyebutkan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang, jahadu, berjihad fina, lanahdiyannahum subulana. Maka sungguh kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Wa innallaha ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, ihsan tadi itu Allah bersama mereka. Jamaah yang mulia, kembali kalau kita lihat apa makna jahadu. As-Sa'di mengatakan pengertian jihadu itu ada 3. Wallazina jahadu fina. Orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh terhadap kami atau di jalan kami. Yang pertama adalah wahumul ladzina hajaru fi sabilillah. Maknanya pertama hijrah. Yang kedua dikatakan adalah wajahadu a'da'ana, yaitu orang-orang berjuang memerangi musuh-musuh kami. Nah, ini kesungguhan yang luar biasa. Memang jihad itu ada makna bahasa, ada makna istilah, ada makna syarat. Maka dikatakan di sini adalah ada makna yang kedua, jahadu adalah memerangi. Jahadu a'da'ahum, memerangi musuh-musuh mereka. Para sahabat kaum muslimin mengerahkan daya upaya, harta, jiwa, darah, tenaga dikerahkan dengan sungguh-sungguh walaupun itu ada resiko nyawa. Kalau harta dan tenaga itu sudah jelas. Nah, yang ketiga, makna jahadu di situ adalah disebutkan bazzalu majhudahum fit tiba'i mardati. Mengerahkan segala daya upaya, sumber daya yang dimiliki dalam rangka apa? Fit tiba'i mardati. Dalam rangka untuk meraih cita-cita, meraih hal-hal yang kemudian mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita punya standar yang tinggi. Allah SWT menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kemudian Allah juga menyebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa sedih. Janganlah kalian merasa gelisah, merasa lemah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kalian semua itu adalah orang-orang yang tinggi jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Maka keimanan itu menjadi pondasi kita. Keyakinan kepada Allah SWT, keyakinan pada akhirat, itu adalah fondasi keimanan, fondasi bagi orang-orang beriman, dan itu kemudian menjadi motivasi untuk berbuat menuju hal-hal yang besar. Allah SWT juga menyebutkan dalam surat As-Sajdah,
Dalam surah As-Sajdah itu disebutkan a'immatan yahduna bi amrina wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka sejalan dengan tadi wa ja'alna lil muttaqina imama, kemudian dalam surah As-Sajdah juga disebutkan mereka itu kemudian berdoa atau menginginkan wa ja'alna kemudian a'immata, kemudian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin lamma sabaru, yaitu ketika mereka tetap bersabar. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kemudian mereka terhadap kami, ayat-ayat kami itu menjadi orang-orang yang yakin. Jamaah yang mulia, maka dengan berbagai perkara yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, bersegeralah, raihlah ala ma yanfa'uk, terhadap apa-apa yang bermanfaat pada engkau. Kemudian dan jangan kalian itu merasa, jangan kalian itu rendah, merasa lemah. Jadi perintahnya adalah untuk bersungguh-sungguh kepada hal yang memang bermanfaat bagi kita, bahkan itu hal-hal yang terkesan itu merupakan perkara-perkara dunia. Jamaah yang mulia, sesungguhnya dunia dan akhirat itu kita tidak bedakan, oh ini dunia, ini akhirat, secara tidak tepat. Ketika seseorang berbisnis, ketika seseorang bekerja dengan niat lillahi ta'ala, kemudian itu dengan niat mencari nafkah yang halal, itu adalah urusan akhirat. Urusan perkara-perkara dunia tetapi dilekatkan kepada akhirat, maka hakikatnya itu adalah urusan akhirat. Seorang membangun bisnis, membangun usaha, ketika dia berniat rendah, maka dia hanya berpikir untuk dirinya atau juga mungkin hanya keluarganya. Tetapi ketika dia punya cita-cita yang tinggi, ya Allah, hamba ingin berbisnis, hamba akan bersungguh-sungguh dalam usaha sampai menambah cabang-cabang, supaya kemudian menambah penghasilan, menambah kekuatan ekonomi. Hamba niatkan untuk membangun masjid, hamba niatkan untuk menghajikan orang tua hamba niatkan untuk wakaf. Banyak hal yang dilakukan orang-orang mukmin yang berpikir besar. Bahkan justru ketika apa-apa yang diinginkan dalam perkara seakan-akan itu perkara dunia, tetapi dilekatkan dengan akhirat, maka justru Allah akan membantu terhadap untuk meraih perkara-perkara tersebut. Jamaah yang mulia, secara pribadi hendaknya kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Bagaimana sholat kita? Orang yang bersungguh-sungguh sholatnya, dia mempelajari tentang rukun-rukun syaratnya. Dia berusaha untuk memahami makna-maknanya. Orang yang bersungguh-sungguh tentang Al-Quran, bukan hanya berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran, karena itu merupakan kalamullah, tetapi kemudian dia berusaha memahami apa sih pesan dari Allah SWT. Oh, ini hanya bahasa Arab. Untuk saat tahap awal tidak ada masalah, ada terjemahan sambil dia belajar bahasa Arab. Kemudian dia juga berusaha memahami tafsirnya, hadir dalam majelis tafsir, atau kemudian juga membaca kitab terjemahan tafsir. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memahami apa pesan Allah SWT kepada hambanya, yang kemudian dia berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan tersebut. Maka jamaah yang mulia, marilah kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Bahkan juga boleh jadi ada suatu perkara yang sama, tetapi niat yang berbeda, cita-cita yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda. Kalau boleh, khatib berikan contoh jamaah yang mulia. Ada seorang ustadz yang mungkin mengajarkan, dia hari-hari mengajarkan kepada sebuah TPA, mengajari anak-anak Al-Quran atau Iqra. Seorang ustadz ketika ditanya, pedang nepebut tengku, apa yang sedang kamu lakukan, Anda lakukan, Ustadz? Oh iya, sebagaimana yang engkau lihat, saya sedang mengajarkan Iqra, mengajar Al-Quran. Ini Ustadz yang pertama. Ustadz yang kedua, ketika ditanya, Ustadz sedang ngapain? Kemudian Ustadz yang kedua, dia mengatakan, saya sedang membimbing seorang santri
seorang anak muda untuk kemudian dia menjadi hafiz Quran dan imam besar Masjid Raya. Sama-sama mengajarkan Al-Quran, tapi sudah dilekatkan cita-cita yang tinggi, dilekatkan visi yang tinggi, walaupun sama-sama mengajarkan Al-Quran. Ustadz yang ketiga, ketika ditanya, Ustadz sedang ngapain? Kemudian si Ustadz menjawab, saya sedang membina kader pemimpin umat. Pemimpin peradaban berdasarkan Al-Quran, yang dia bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi dia memimpin dengan Al-Quran, kemudian memimpin dengan menjalankan seluruh syariat Islam. Bayangkan jamaah, sama-sama mengajarkan Al-Quran, tetapi semangat, target, fokusnya itu beda. Maka kalau kita hanya, si Ustadz yang pertama, ketika dia hanya berhenti kepada niat dan tujuan mengajarkan Al-Quran, dia mungkin hanya sekedar standar, cukup-cukup. Setelah habis waktu, dia selesai. Targetnya apa? Sekedar bisa baca Quran. Tetapi kemudian Ustadz yang kedua tidak. Dia kemudian mengajarkan akhlak. Dia mengajarkan disiplin. Kemudian Ustadz yang ketiga, dia bukan hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akhlak, mengajarkan disiplin, tetapi mengajarkan kepemimpinan, memberikan cita-cita yang besar, mengajarkan sirah, perjuangan Nabi Muhammad SAW, kemudian tentang perjuangan para sahabat. Karena apa? Cita-cita yang besar, punya visi yang besar. Yang terakhir jamaah yang mulia, tentu orang-orang beriman tidak cukup dia hanya berkenaan dengan dunia. Allah SWT berfirman, Rabbana, ya sebagaimana doa kita yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Target dan cita-cita orang mukmin bukan sekedar kaya, bukan sekedar kemudian punya kedudukan yang tinggi di dunia. Tidak, dunia akan selesai. Tetapi orang-orang beriman menjadikan tujuan hakiki, kejayaan hakiki adalah nanti akhirat. Atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Dia masuk surga dan sekaligus dia selamat dari azab dan siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.